Baik, sekarang kita lanjutkan pengertian jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa ya, dalam bahasa Arab itu al-bai'u, at-tijarah atau al-mubadalah. Nah, itu dalam bahasa Arab. Al-bai'u, jual beli. At-tijarah artinya juga sama, jual beli. Al-mubadalah, mubadalah artinya bertukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, itu menurut bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli itu adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, ya, dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syarat. Jadi itu ya menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar sesuatu, menukar barang dengan barang. Nah, itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, ya. Orang-orang dahulu itu kalau berjual beli itu dengan cara barter, ya. Menukar barang dengan barang, menukar beras dengan minyak misalnya. Atau menukar sayuran ditukar dengan beras misalnya, ya. Jadi nggak pakai uang. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian ditemukanlah sistem jual beli menggunakan alat tukar yang namanya uang, ya. Nah, itu nilai uang itu adalah kesepakatan orang-orang, ya, kesepakatan. Nih, satu lembar kertas itu nilainya bisa berbeda. Ada yang nilainya Rp5.000, ada yang nilainya Rp10.000, ada yang nilainya Rp50.000, padahal sama-sama satu lembar. Hanya beda warna, beda angkanya, tapi nilainya bisa berbeda. Nah, itu atas dasar kesepakatan. Nah, prinsipnya jual beli harus saling apa? Saling ridho, saling rela. Kalau barang ini misalnya 1 kilo beras ditukar dengan uang 20.000, ya, dua orang ini ridho, maka jual belinya menjadi sah. Tapi kalau ada salah satu yang tidak ridho, maka tidak sah, ya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan jual beli. Kemudian menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Jadi misalnya pertukaran harta dengan harta. Yang satu ini harta berupa benda, yang satu harta berupa uang. Ya, kayak tadi sama aja ya. Misalnya beras itu termasuk harta bukan? Ya kan? Beras itu termasuk harta. Bisa dimanfaatkan untuk makan. Nah, uang ini juga harta. Yang satu punya uang, yang satu punya beras. Kemudian ditukar. Nah, maka syaratnya harus apa? Harus ridho dan harus ada ungkapan, harus ada kata-kata ijab kabulnya. Saya beli berasmu ya. Ya, beras ini tak jual dengan harga 20.000 misalnya. Nah, itu kata-kata itu ya yang dimaksud dengan ijab kabul. Nah, sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' al-bai' adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Nah, jadi intinya sama ya semuanya ya. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia untuk apa? Tujuannya untuk apa melakukan jual beli? Untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi itu ya tujuannya jual beli adalah untuk keberlangsungan hidup manusia. Ya, yang satu punya beras, yang satunya punya sayur. Yang satunya ini petani beras, petani padi, yang satunya petani sayur. Nah,
Kan nggak mungkin mereka makan nasi tanpa sayur misalnya. Nggak mungkin juga yang satunya ini makan sayur tanpa nasi. Akhirnya ditukar, mereka saling bertukar, ya. Sayurnya ditukar dengan beras. Sudah kan, masing-masing punya punya beras dan punya sayur. Kemudian ada lagi orang yang dia punya kolam ikan, ya. Nggak mungkin kan dia hanya makan ikan saja tanpa makan nasi, tanpa makan sayur. Nah, akhirnya ditukar lagi tuh. Yang punya ikan tadi ya menukarkan ikannya dengan beras dan sayur. Nah, itu namanya jual beli juga meskipun tanpa uang. Ya, meskipun tidak pakai uang. Tapi itu tetap dianggap sebagai jual beli, ya. Menukar barang dengan barang. Itu juga bisa ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Hukum jual beli. Jual beli itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya kan? Walaupun bentuknya berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kayak tadi ya, menukar barang dengan barang. Kalau sekarang kita menukar barang dengan uang, ya kan? Bedanya itu. Nah, jual beli itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, sudah berlaku dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri. Bahkan Rasulullah sebagai apa? Sebagai pedagang. Nah, jual beli mengalami perkembangan ya. Dari yang dulunya hanya menukar barang dengan barang, sekarang ada yang namanya alat tukar bernama apa? Uang. Nah, jadi berkembang, tidak menukar barang dengan barang, tetapi menukar barang dengan uang. Nah, bahkan sekarang ya, zaman semakin maju. Yang namanya jual beli itu tidak harus ketemu orang sama orang. Ya, nggak harus datang ke apa namanya ke toko ya mengambil barang kemudian membayar tidak seperti itu lagi tapi apa bisa jual beli melalui online. Nah, Umi sering nggak belanja online di Jepang? Ada nggak belanja online ya? Misalnya ya kita mau beli apa ya mau beli sepatu misalnya ya cukup dari rumah tinggal buka HP ya, pilih-pilih mana sepatunya, kemudian klik ya, sepatunya diklik, dibayar, ditransfer, kemudian besoknya datang sepatunya. Nah, itu namanya jual beli online ya. Sekarang zamannya sudah semakin maju ya. Jual beli tidak perlu datang lagi ke toko ya. Tinggal rebahan aja di rumah ya, main HP, rebahan, tiba-tiba besok sepatunya datang. Nah, itu ya sudah semakin maju zaman. Nah, hukum jual beli pada dasarnya boleh halal ya. Setiap orang Islam dalam mencari nafkah itu boleh dengan cara berdagang. Nah, tapi jual beli itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib apabila dalam rangka untuk mempertahankan hidup itu hanya satu-satunya. Jalan untuk jual beli itu hanya satu-satunya. Kalau dia nggak membeli itu, maka dia mati misalnya. Nah, itu jual beli itu menjadi wajib hukumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, Innamal bay'u mithlur riba, wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Artinya apa? Bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hati-hati ya. Allah itu membolehkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Riba itu apa? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas jual beli dulu. Jadi jual beli itu boleh, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Allah telah menghalalkan jual beli. Itu ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu ya. Nah, RA ini ya, ingat ya, RA itu apa? Radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disohihkan oleh Al-Hakim. Itu ya.
Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini juga ayat yang membolehkan tentang jual beli. Nah, di ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki itu tidak boleh dengan cara yang batil atau salah atau yang bertentangan dengan hukum Islam, ya. Dan jual beli sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rezeki, ya kan? Berdagang itu kan salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki. Nah, jual beli harus didasari dengan saling rela, saling ridho, ikhlas, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan. Itu ya, syaratnya jual beli harus itu. Tidak boleh ada unsur menipu, tidak boleh berbohong, dan harus saling rela. Dari Abi Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya nanti bersama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Jadi ya, pedagang yang jujur nanti di surga bersama dengan Nabi. Nah, jadi dari hadis di atas tadi itu bisa disimpulkan bahwa hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama, mubah. Pada dasarnya jual beli itu boleh. Hukum asalnya jual beli itu adalah boleh atau mubah. Kemudian 2, bisa menjadi wajib apabila jual beli itu menjadi keharusan. Ya, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Nah, membayar hutang itu kan wajib ya. Jadi harus ditunaikan, membayar hutang ini harus dipenuhi. Kalau dia nggak punya uang, jual apa yang ada di rumah. Ya, punya HP, jual untuk membayar hutang. Ya. Jadi jual beli ini menjadi wajib kalau apa? Kalau ada hutang yang tidak bisa terbayar. Ya. Kemudian yang ketiga, jual beli bisa menjadi sunnah. Kalau apa? Kalau menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, misalnya apa ya? Dia lagi butuh apa ya misalnya ya? Butuh sepeda misalnya. Ya, butuh banget sepeda karena mau buat kerja. Ya, mau buat berangkat kerja. Nah, berarti dia apa? Sedangkan yang orang yang punya sepeda ini nggak terlalu butuh karena dia sudah punya 2 misalnya. Teman yang satunya dia sangat butuh sepeda. Dia nggak punya sepeda dan butuh sepeda untuk berangkat kerja. Nah, teman yang punya 2 tadi itu kalau dia mau menjual kepada temannya yang tadi, nah dia mendapatkan pahala. Karena apa? Karena membantu sahabatnya yang sedang membutuhkan. Nah, bisa juga menjadi haram. Kalau apa? Menjual barang yang dilarang. Ya, contohnya menjual minuman keras. Haram, ya kan? Jual belinya haram. Karena apa? Karena menjual sesuatu yang haram. Nah, jual beli untuk merusak harga pasar itu juga haram. Misalnya apa ya? Telur misalnya, ya. Telur itu harganya normalnya itu misalnya 1 kilo 25.000. Tiba-tiba ada peternak yang nakal, yang dia sengaja mau merusak harga pasar. Tiba-tiba dia datang ke pasar menjual telur dengan harga lebih rendah. Ya, harusnya kan telur tadi harganya 25.000. Dia jual dengan harga 20.000 misalnya. Akhirnya orang-orang beli ke dia semua. Itu namanya merusak harga pasar. Nah, jadi jual belinya itu menjadi haram karena tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak harga pasar. Ya. Nah, itu ya, jual beli yang haram, menjual barang yang haram, contohnya menjual khamr ya, menjual minuman keras, menjual obat-obatan terlarang. Nah, itu haram ya, tidak boleh. Dan jual beli yang tujuannya untuk merusak harga pasar, merusak ketentraman masyarakat.
Kayak tadi itu ya, dia menjual jauh di bawah harga yang seharusnya. Itu namanya haram ya, menjual barang yang seperti itu tidak boleh. Meskipun barangnya halal. Kayak telur tadi itu, telur kan halal ya. Tapi dia sengaja menjual lebih murah dari harga yang seharusnya, tujuannya untuk merusak harga pasar. Nah, maka prakteknya dia itu ya, praktek jual belinya dia itu menjadi haram. Nah, itu ya. Oke, semoga bisa difahami ya penjelasan ini ya. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi.